Welcome to my channel. Halo, salam sehat teman-teman semua. Baik subscriber channel Bung Harpa maupun juga yang non-subscriber. Apa kabar kalian semua? Gue berharap kalian dalam keadaan sehat-sehat semua, happy semua, dan juga tidak kekurangan apapun. Nah, teman-teman, dalam episode kali ini, hari Selasa tanggal 16 Juli 2024, kita semua akan kembali membahas ke tim nasional Indonesia, tim nasional kesayangan kita. Lupakan dulu hingar-bingar Euro yang baru saja membawa Spanyol juara untuk keempat kalinya di ajang Euro ya. Nah, kali ini ada dua topik yang mau gue bahas. Yang pertama adalah soal Martin Paes. Ini isu yang paling banyak banget ditanya sama kalian. Gimana sih Bang perkembangannya? Udah sampai mana? Apa udah bisa main apa segala macam? Dan yang kedua adalah soal talak tiganya Justin Hubner di Cerezo Osaka. Nah, untuk yang terakhir kita tinggalkan di belakang nanti, terakhir setelah pembahasan soal Martin Paes. Ya, kenapa kita sangat concern dengan Martin Paes? Kita semua tahu lah, karena nanti 5 September, jadi kurang lebih 1,5 bulan dari sekarang, kita akan menjalani partai perdana kualifikasi Piala Dunia 2026 round ketiga yang tentunya sangat berat. Kita akan menghadapi Arab Saudi di partai pembukaan tanggal 5 September di Jeddah, dan setelah itu serang 5 hari, tanggal 10 Septembernya kita akan meladeni Australia, tetangga kita, di pertandingan atau match day kedua. Nah, karena itu kehadiran penjaga gawang yang memang firm, yang memang kualitasnya memang dibutuhkan ya, dengan tinggi tubuh yang sangat ideal 190 cm-an, ini sangat kita nanti, dan prosesnya juga kita semua tahu sangat berbelit-belit, perlu drama dan seterusnya. Nah, terakhir sekitar beberapa jam yang lalu, tiba-tiba gue baca di berbagai lini media massa, sosial media dan seterusnya, itu ada berita yang mengatakan Martin Paes available untuk nanti September nanti. Nah, ini agak menarik ya, karena kalau memang betul, tentunya kita semua senang, karena yang gue bilang di awal, di bridging di awal, kita sangat membutuhkan sosok seorang Martin Paes ya. Gua nggak usah bahas lagi lah kualitasnya seperti apa. Tapi kemudian setelah gua routing ke sana kemari, belum ada satupun info A1 yang resmi mengatakan dia sudah resmi 100% available akan main September nanti. Nah, kalau mungkin prosesnya ada perkembangan, progresnya ada yang lebih baru, mungkin iya. Tapi kalau dia resmi available, sudah bisa pindah federasi dan bisa main untuk tim nasional kita bulan September nanti, gue tidak menemukan sampai detik ini. Ya, nggak tahu besok atau lusa. Jadi kan gini, saat ini proses untuk alih federasi ini sedang dilakukan itu tidak paralel. Jadi ke FIFA dulu, seperti kita ketahui, Martin Paes itu sempat membela Belanda saat usianya 21 tahun lebih ya. Dan ini sesuai dengan regulasi FIFA, dia nggak boleh lagi ngebela tim nasional yang lain. Tapi sebenarnya ya, alasan kita adalah karena waktu itu COVID sehingga kompetisinya mundur. Argumen kita seperti itu. Nah, memang sebenarnya gue agak kurang percaya ya. Mudah-mudahan gue salah, karena ada kasus serupa, yaitu Nedim Betsrami. Jadi kalau kalian yang subscriber channel Bung Harpa pasti pernah nonton ya video gue soal kasus Nedim Betsrami yang kasusnya mirip banget. Jadi mirip banget, usianya juga mirip banget waktu dia membela Swiss. Ya, kemudian dia melobi ke FIFA, ditolak, dan akhirnya dia tarung di cas dan menang. Akhirnya dia bisa membela Albania yang mencetak gol tercepat di Euro, di gawang Italia. Nah, kalau berkaca dari kasus itu ditolak FIFA, sebenarnya Martin Paes juga agak sulit ya, walaupun PSSI sedang mencoba. Siapa tahu tim hukumnya PSSI atau legalnya itu lebih piawai, lebih mungkin punya dokumen-dokumen yang menguatkan, sehingga tidak perlu kita tarung ke cas. Ya, kalau tarung ke cas sudah pasti biaya keluar lagi lebih banyak lagi, meskipun 5 miliar, 10 miliar, 20 miliar, berapapun biaya yang memang harus dikeluarkan. Kalau kita tarung di cas, nggak ada masalah buat Pak Erick Thohir, duitnya banyak kan gitu, tinggal telepon BUMN. Tapi kalau kita bisa dengan cara yang lebih gampang, dengan cara yang lebih cepat, kenapa nggak selain lebih murah, tentunya juga kita bisa berharap yang bersangkutan bisa main 5 September nanti. Nah, sekali lagi, sejauh ini gua belum mendapatkan konfirmasi resmi dari mana-mana. Bahkan juga kalau kita lihat di IG-nya Bang Arya Sinulinga, ini adalah Esko PSSI yang boleh dikatakan juru bicara lah, quote boycott atau kepanjangan lidah ya, mudah-mudahan gue nggak salah istilah ya. Jadi mungkin ya juru bicara
PSSI quote by quote ya, nggak resmi, orang kepercayaan Pak Erick Thohir, yang biasanya kalau ada sebuah upaya, misalnya kayak waktu itu Nathan Choaon atau Justin Hapner di lobby untuk bisa memperkuat tim nasional Indonesia U23, biasanya kalau hilalnya ada dia akan bikin clue-clue ya. Biasanya warnanya backgroundnya hitam, terus nanti ada tulisan yang wah luar biasa lobbynya. Biasanya ada clue-cluenya, dan ini gue nggak ngeliat juga gitu. Jadi dari berbagai aspek, dari gue ngecek di website, dari gua ngecek ke orang per orang, yang beberapa sumber yang belum memastikan itu sudah resmi Martin Paes bisa main nanti bulan September nanti. Sampai detik ini ya, tapi sekali lagi mudah-mudahan gua salah, mudah-mudahan yang benar adalah dia bisa available bulan September nanti. Tapi sekali lagi, kalaupun nanti katakanlah Martin Paes ditolak ya gugatannya oleh atau lobbynya ke FIFA, maka tentu kita harus tarung di cas. Nah ini tidak mudah, tapi sekali lagi kalau berkaca dari kasusnya Dedim Basrami, harusnya itu bisa terwujud ya, walaupun sekali lagi lebih panjang dan juga lebih melelahkan dan butuh biaya gitu. Itu dari Martin Paes. Sekali lagi ini memang sangat menarik ya, karena dalam setiap video gua pasti selalu ditanya Martin Paes gimana gitu ya. Soal kualitas, soal penampilan gua rasa kita nggak usah perlu pertanyakan lagi lah bagaimana penampilan dari Martin Paes, walaupun klubnya Dallas FC itu agak papan tengah bawah. Tapi itu mungkin yang membuat dia juga teruji, karena mungkin banyak pertahanannya lemah, sehingga banyak tembakan yang membuat akhirnya tembakan ke gawang yang membuat akhirnya Martin Paes juga lebih piawai dan teruji ya. Itu soal Martin Paes. Kita berharap beliau bisa segera alih federasi ya, kemudian bisa membela timnas Indonesia tanggal 5 September nanti, di mana kalau nggak ada aral melintang seperti biasa channel Bung Harpa akan terbang ke sana untuk menyaksikan pertandingan yang sangat bersejarah. Oke, itu dari Martin Paes. Kita sekarang terakhir ke Justin Hapner ya. Jadi Justin Hapner sudah talak 3, sudah expired peminjamannya bersama Cerezo Osaka, artinya saat ini statusnya kembali menjadi milik Wolverhampton, tidak kemana-mana, walaupun kemungkinan besar dia akan kembali dipinjamkan ke klub lain. Ya kita nggak tahu ya kalau memang dipinjamkan ke klub mana. Yang pasti ada dua hal yang mau gue singgung di cerita soal peminjaman dari Justin Hapner ini. Yang pertama, ini juga mungkin kritik ya, kita juga harus fair bahwa gue kurang setuju dengan apa yang disampaikan dia ketika dia berkicau ya di sosial medianya. Dia mengatakan kira-kira seperti ini, oh kira-kira gue dipinjam Cerezo Osaka ini untuk jadi nemenin CSR-nya mereka lah, kira-kira seperti itu ya. Gua rasa tuh nggak pas lah ya, walaupun mungkin kita nggak bisa aja mengkritik, nggak apa-apa, bisa aja, tapi kalau disampaikan langsung kepada majikan atau employer atau pemilik klubnya atau pelatihnya itu masih lumayan. Tapi ini di sosial media gua rasa kurang bijak. Bagaimanapun juga dia dipinjam oleh klub tersebut, bahkan juga mungkin dibiayai gajinya oleh klub tersebut, ya lu harus menghargai perkara lu nggak setuju. Memang sebelum dia berkicau itu gue ngelihat minute play-nya itu sangat sedikit ya, mungkin sekitar 2 menit, 3 menit dan seterusnya. Jadi masuknya menit 90. Mungkin dia kesel, itu wajar ya. Itu berarti dia punya ambisi untuk main. Kemudian selama dia peminjaman juga biasanya hanya dimainkan di pertandingan yang sangat tidak penting seperti J-League melawan tim J-League 3 kalau nggak salah pernah. Jadi memang ini kalau dilihat dari segi profesionalitas, artinya wajar juga sih dia kesel ya, karena di Wolverhampton kan dia tidak atau sulit untuk menembus tim reguler atau mendapatkan menit play yang banyak, sehingga dipinjamkan. Oke, tapi kemudian di Cerezo Osaka juga ternyata dia tidak mendapatkan menit play yang cukup. Itu kesel wajar, tapi ketika dia men-tweet seperti itu, ini akan kurang bagus lah, kurang elok gitu ya. Dan ini kalau nggak salah dia juga pernah melakukan hal yang serupa ketika di tim nasional Indonesia ya, kalau nggak salah, ketika ada netizen mengkritik siapa gitu ya, terus dia bilang apa pemain bola tuh nggak boleh salah segala macam. Terus juga ketika wasit kalau nggak salah nggak adil, itu gue lupa, pokoknya dia ada beberapa kali dia berkicau di sosmed. Yang ini ya gue rasa someone has tell him bahwa lu nggak bisa juga setiap saat berkicau seperti di sosial media ya gitu ya. Jadi itu. Tapi hal yang kedua adalah kalau kita lihat ya, gue juga mengkritik tim-tim Jepang. Ya ini mungkin masukan buat kita, karena kelihatannya dari pendapat gue ya, klub-klub Jepang ini kurang sincere atau kurang tulus atau ketika meminjam para pemain Indonesia. Kita dulu masih ada contohnya, misalnya Pratama Arhan ketika dia dipinjamkan, tapi minute play-nya dikit banget, hampir nggak pernah main inti kalau nggak salah, dan akhirnya ya dia pindah ke Suwon FC, walaupun di Suwon juga nggak mendapatkan menit play yang cukup. Kemudian Justin Hapner, artinya apa?
kedepannya mungkin pemain Indonesia walaupun kita senang bisa bermain di luar negeri, di Jepang, dapat pengalaman dan seterusnya, tapi juga harus mulai berpikir ulang. Jangan sampai para pemain ini hanya digunakan untuk marketing. Ya, karena kita tahu fans Indonesia itu sangat luar biasa, militan, dan kalau ada pemain di situ seperti Jay Itzes di Venezia atau mungkin seperti Nathan di Swansea atau di Heerenveen, itu biasanya fansnya jadi banyak, followernya jadi banyak. Jadi jangan sampai kita itu para pemain kita di hire oleh klub Jepang hanya untuk marketingnya doang. Jadi mungkin itu masukan juga untuk agen pemain atau untuk pemain untuk lebih hati-hati ya dalam menerima tawaran dari klub-klub Jepang. Karena kalau enggak, ya sayang karirnya bisa mandek karena nggak dapetin minute play. Jadi gue kadang-kadang lebih mendingan melihat seperti Asnawi yang berani mengambil keputusan ketika di Korea Selatan dia tidak mendapatkan minute play. Kemudian dia pindah ke Port FC, ya banyak orang yang mengkritik dia, tapi ternyata dia dapat minute play lebih banyak. Menurut gue itu lebih baik, lu main di klub yang gak terlalu besar, di liga yang gak terlalu mentereng, tapi lu dapat main reguler, itu lebih baik. Nah setelah itu kalau memang lu udah perform, baru lu mulai bisa melihat bermain di liga yang lebih tinggi lagi kastanya. Jadi gue juga fair menilai Justin Hubner, nggak bisa juga seperti itu, tapi juga klubnya juga kurang jujur juga nih ketika meng-hire para pemain Indonesia, tapi kelihatannya mereka nggak benar-benar membutuhkan tenaganya, tapi hanya untuk marketing. Dan gue lihat di IG official IG-nya Kereso Osaka itu agak lumayan barbar juga ya, netizen kita banyak yang unfollow lah, kemudian memberikan ejekan-ejekan yang menurut gua nggak perlu lah gitu ya. Walaupun gue juga kesal banget karena kelihatannya Kereso Osaka tidak sincere untuk meng-hire Justin Hubner untuk benar-benar dimainkan secara reguler ya. Dan gue berharap Justin Hubner nanti mau di Wolverhampton ataupun di klub lain dimanapun mungkin dia dipinjamkan lagi, kemungkinan itu dia akan dapat minute play lebih banyak dan bisa meningkatkan kemampuannya dan tentunya untuk bisa mengawal sisi tengah atau kiri pertahanan Indonesia untuk membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia, terutama di round 3 nanti supaya Indonesia tampil lebih kokoh dalam menghadapi para pemain Australia, kemudian juga Arab Saudi tentunya, dan juga Jepang yang punya kualitas di atas kita dan juga tinggi tubuh yang cukup menjulang. Kira-kira seperti itu. Jadi untuk Martin Paes semoga prosesnya cepat selesai, tapi sejauh ini dari yang gue lihat belum ada kepastian dia akan bisa main September. Dan yang kedua Justin Hubner semoga mendapatkan klub yang bisa tampil reguler di situ. Terima kasih buat kalian yang sudah menyimak, jangan lupa like, subscribe dan juga komen. Share juga buat teman-teman kalian mungkin yang juga ingin update berita-berita soal tim nasional Indonesia, dan juga nyalakan loncengnya supaya kalau ada video terbaru kalian tidak ketinggalan. Terakhir, last but not least, kita akan atau besok gua akan live reaction di AFF U19 ya, di Jebret Media ya. Kalau kalian yang mau nonton bisa nonton ke situ, tapi gue juga tetap akan buat ulasannya selama perhelatan AFF U19 nanti. Oke, terima kasih dan selalu sehat buat kalian.